Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala kenikmatannya, dengan segala karunia-Nya yang telah diberikan oleh kita semua. Tentunya semua itu wajib kita syukuri. Yang mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepadanya. Insya Allah, barang siapa yang bersyukur kepadanya, maka Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam, marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan beliau teladan sepanjang masa. Beliaulah sosok guru yang luar biasa yang telah mengantarkan umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa lagi di audio Rahasia Guru Dahsyat bersama Bapak dan Ibu guru sekalian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan berkah, dan mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan kita segala kenikmatan dan rasa syukur. Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di audio Rahasia Guru Dahsyat di materi ke-16, yaitu temukan mutiara di dalam kelas. Bapak dan Ibu guru, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat, dan semoga kita selalu menjadi guru yang selalu dinantikan, selalu menjadi guru yang dirindukan oleh para murid kita. Temukan mutiara di dalam kelas. Sungguh kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya dengan tidak sia-sia. Allah menciptakan kita, menciptakan seluruh manusia tentu memiliki tujuan, dan tentunya Allah telah membekali diri kita dengan segala potensi, segala keunikan, yang dengan keunikan tersebut kita menjadi makhluknya yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekali-sekali perlu kita perhatikan dengan seksama tentang murid kita. Apa sih sebenarnya potensi yang dimilikinya? Bagaimana keunikan-unikan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya? Perlu kita ketahui bahwa mereka adalah sebuah sosok yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah dengan segala potensi yang diberikannya. Kita menyadari bahwa setiap siswa memiliki potensi, memiliki keunikan yang membedakan satu dan yang lainnya. Namun seringkali kita lupa dengan ungkapan tersebut. Seringkali kita membandingkan mereka dengan yang lainnya dalam sebuah bidang. Seringkali kita memaksa mereka untuk pandai di semua bidang. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah pernah mendengar sebuah analogi ketika sebuah pohon pisang diminta untuk berbuah kelapa, diminta untuk berbuah jeruk, apel, dan lain sebagainya, jadi sebuah buahan. Apakah itu mungkin?
Tentu tidak. Pohon apel akan berbuah apel. Pohon jeruk pun sama dan yang lainnya. Mereka memiliki sebuah keunikan satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan murid kita? Tentu mereka punya kelebihan dan mereka memiliki kekurangan juga. Tapi seringkali kita lupa. Kita memaksakan kehendak bahwa murid kita harus pandai di semua mata pelajaran. Ya, mungkin ini sebuah tuntutan kurikulum untuk mereka bisa naik kelas. Tetapi sesungguhnya ketika kita memaksakan kehendak, apa yang terjadi? Mungkin malah sebaliknya. Mereka bukannya malah senang dengan belajar, tapi mereka akan menjadi sosok yang benci dengan belajar. Karena sekali lagi bisa jadi karena kita terlalu memaksakan kehendak. Sebuah contoh umum yang sering kali kita dengar, ada orang tua yang memiliki anak tidak pandai di pelajaran matematika. Namun anak tersebut pandai di pelajaran bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan orang tua tersebut? Orang tua akan memaksa anaknya untuk mengambil pelajaran tambahan atau les tambahan di pelajaran matematika. Apakah cara ini bijak? Bukankah seharusnya kita lebih mengoptimalkan potensinya? Ya, kita cukup memberikan pelajaran yang tidak disukai sesuai dengan porsinya. Dan harusnya kita harus memaksimalkan potensi mereka. Ketika mereka senang seni, ya sudah, kita optimalkan potensi seninya. Ketika mereka senang matematika, kita optimalkan potensinya di bidang matematika. Jangan sekali-sekali memaksakan kehendak kita untuk mereka pandai di segala bidang, karena ini hanya akan membuat mereka menjadi sosok yang benci terhadap belajar. Menemukan mutiara di dalam kelas tentulah tidak mudah, tapi ini bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Yang pertama, sebagai guru tentu kita bisa memahami bagaimana dominan mereka terhadap belajar, pelajaran apa yang mereka sukai. Nah, dari pelajaran itulah kita bisa mengoptimalkan. Misalkan ada murid yang senang belajar seni, maka kita terus ajak mereka untuk ikut lomba seni, belajar seni dan lain sebagainya. Atau ada murid yang senang belajar matematika pun sama. Sebagai guru kita mesti jeli untuk melihat kondisi siswa kita. Mengenal siswa kita tentu lebih penting daripada kita terlalu memaksakan kehendak kita dalam sebuah pelajaran. Karena ini penting, bagaimana kita sebagai guru paham dengan murid kita, di mana potensinya, di mana keunikannya ketika mereka belajar. Yang kedua adalah setelah kita benar-benar memahami potensinya, yang kedua adalah asah kemampuan mereka. Artinya benar-benar kita mengkondisikan mereka dalam sebuah kondisi yang mereka berada di dalam sebuah komunitas belajar yang mereka sukai. Katakan mereka senang pelajaran olahraga, kita benar-benar mengikut sertakan mereka dalam lomba, atau kita kita merekomendasikan kepada orang tua bahwa anak ini lebih cocok di bidang olahraga dan bidang olahraga. Yang pertama tadi kita mesti melihat potensinya, yang kedua adalah asah kemampuannya. Yang ketiga, kita apresiasi segala kemampuan mereka.
Dengan begitu mereka akan terbangun rasa percaya dirinya bahwa mereka adalah murid yang pandai, murid yang cerdas, murid yang berbakat. Jangan sampai kita mematahkan potensi mereka, apalagi kita membunuh potensi mereka. Hati-hati. Nah, itulah Bapak Ibu guru, bagaimana kita menemukan mutiara di dalam kelas. Yang pertama adalah tadi saya ulang, kita lihat, kita perhatikan di mana potensinya. Yang kedua adalah kita asah potensinya. Itulah Bapak Ibu guru, mudah-mudahan bermanfaat di audio rahasia guru dahsyat ini di materi ke-16. Semoga kita menjadi guru yang pandai mempotensikan potensi dari peserta didik kita. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.